Halo semua, kita dari kelompok 5 Sistem Respirasi Manusia yang berkelompokkan Ayudhya, Khairan, Gracia, dan Srafidela. Apa sih yang dimaksud dengan respirasi? Respirasi merupakan proses pertukaran gas antara tubuh dan atmosfer. Proses enzimatik untuk mendapatkan energi. Proses respirasi meliputi pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan penggunaan energi dalam tubuh. Macam-macam respirasi itu ada dua, yaitu yang pertama ada respirasi aerob yang menggunakan oksigen. Yang kedua ada respirasi anaerob yang tanpa oksigen. Contohnya fermentasi. Jadi pernapasan memiliki dua macam, yaitu pernapasan langsung dan pernapasan tidak langsung. Pernapasan langsung berdifusi melalui seluruh permukaan kulit, contohnya cacing tanah dan protozoa. Sedangkan pernapasan tidak langsung, yaitu pertukaran gas terjadi di dalam tubuh, contohnya pernapasan pada manusia, hewan vertebrata. Lalu ada fungsi pernapasan manusia. Nah, fungsi pernapasan manusia itu ada 6, yaitu mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida, lalu jalur pernapasan air dan panas, mempertahankan keseimbangan asam basa, membantu berbicara menyanyi, sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup, dan sebagai indera penciuman hidung. Urutan jalannya pernapasan, oksigen masuk ke dalam rongga hidung, melalui faring, masuk ke dalam laring, ke trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan yang terakhir ke paru-paru. Alat pernafasan manusia. Hidung, alat pernafasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, sila selaput lendir. Fungsinya menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan indera penciuman. Lalu ada faring atau rongga teka, daerah dengan perjabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Nah, selanjutnya ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Selanjutnya ada trakea atau tenggorokan. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan, terletak di depan esofagus atau kerongkongan. Dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Di alat pernapasan manusia ada dua, yaitu bronkus dan alveolus. Cabang trakea yang terdapat di bronkus terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Dan yang lainnya terdapat alveolus. Bronkiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus sendiri merupakan tempat pertukaran gas oksigen dari gas karbon dioksida secara difusi. Paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleuran. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, paru-paru kanan, itu ada 3 lobus, 3 bronkiolus, 3 kelompok alveolus. Yang kedua ada paru-paru kiri, yaitu 2 lobus, 2 bronkiolus, 2 kelompok alveolus. Mekanisme pernafasan manusia. Pernafasan fase inspirasi, masuknya udara ke paru-paru, tekanan di dalam lebih rendah daripada tekanan di luar paru-paru. Fase ekspirasi, keluarnya udara dari dalam paru-paru, tekanan di dalam lebih tinggi daripada tekanan di luar paru-paru. Nah, di sini ada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu ada dua. Yang pertama, pernapasan dada.
terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot antar rusuk atau interkostalis. Yang kedua, pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Dan di dalam mekanisme pernapasan manusia ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, otot antar tulang rusuk, konstruksi, rongga dada membesar, tekanan kecil, maka udara masuk. Sedangkan ekspirasi, otot antar rusuk, relaksasi, rongga dada membesar, dan tekanan kecil, maka udara masuk. Mekanisme pernapasan perut dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inspirasi, yaitu diafragma kontraksi dan mendatar. Rongga dada membesar, tekanan kecil, maka udara masuk. Yang kedua ada ekspirasi, yaitu diafragma relaksasi dan mencembung. Rongga dada mengecil, tekanan besar, maka udara keluar. Lalu ada transport dan pertukaran gas, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan CO2 dalam kapiler terjadi secara difusi. Pada alveolus, molekul gas bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke area yang bertekanan parsial lebih rendah. PO2 di alveolus 100 mmHg, P oksigen di kapiler 40 mmHg, oksigen dari alveolus ke kapiler. P karbon dioksida di alveolus 40 mmHg, P karbon dioksida di kapiler 46 mmHg, karbon dioksida dari kapiler ke alveolus. Lalu ada transfer oksigen. Oksigen diikat oleh hemoglobin yang terdiri dari 4 gugus heme yang dapat berikatan dengan O2 membentuk oksihemoglobin HbO2. Bisa dilihat seperti yang digambar ya. Lalu ada transfer karbon dioksida. Karbon dioksida diangkut oleh darah dengan 3 cara. Karbon dioksida larut dalam plasma darah, karbon dioksida terikat oleh hemoglobin, karbon dioksida berbentuk bikarbonat. Volume dan kapasitas paru-paru. Yang pertama ada volume tidal atau VT, merupakan volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernapasan normal. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi atau VCI. Volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi atau VCE, merupakan volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat fase akhir ekspirasi tidal. Yang keempat ada volume residu atau VR, merupakan volume udara sisa dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Yang kelima ada kapasitas residu fungsional atau KFR, merupakan volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi atau KRF sama dengan VR ditambah VCE. Di volume kapasitas dan paru-paru ada 4. Yang pertama ada kapasitas inspirasi, yaitu volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi, yaitu VT ditambah VCI. Dan yang kedua ada kapasitas vital, yaitu penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Dapat ditulis VT ditambah VCI ditambah VCE. Dan yang ketiga ada kapasitas total paru-paru, yaitu kapasitas vital ditambah volume residu, dapat ditulis KV ditambah VR. Volume respirasi per menit atau volume tidal dikali jumlah pernapasan per menit. Dan yang terakhir ada volume ekspirasi kuat dalam 1 detik, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru yang terinflasi maksimum pada saat detik pertama ekspirasi maksimum. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang pertama ada jenis kelamin, kedua umur, ketiga suhu tubuh, keempat posisi dan aktivitas tubuh, kelima ada emosi, rasa sakit, ketakutan, keenam status kesehatan, dan yang terakhir ada ketinggian tempat.
Di sini aku akan memberikan dua contoh gangguan pernafasan. Yang pertama adalah flu. Flu disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Lalu ada faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Nah, itu semua penjelasan dari kelompok kami tentang sistem respirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!